Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau yang biasa kita kenal dengan DTKS kabarnya di tahun 2025 ini tidak akan digunakan lagi. DTKS sendiri merupakan data induk masyarakat yang memerlukan bantuan sosial, pemberdayaan, dan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. DTKS biasanya digunakan untuk membantu menentukan data penerima bansos seperti BLT, bantuan langsung tunai, PKH, program keluarga harapan, BPNT, bantuan pangan non tunai atau yang biasa kita kenal dengan sembako, bantuan komplementer lainnya seperti program Indonesia Pintar, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Di setiap desa atau kelurahan sudah tersedia yang namanya Puskesos, Pusat Kesejahteraan Sosial. Petugas Puskesos bertugas sebagai operator untuk memasukkan atau mengeluarkan data warga yang dianggap layak maupun tidak layak, tentu dengan melalui musyawarah kelurahan atau musyawarah desa. Selain DTKS, ada juga pangkalan data utama yang biasa kita kenal dengan Reksosek atau Registrasi Sosial Ekonomi, dan P3KE, penyasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ketiga pangkalan data utama ini akan dilebur menjadi satu, yaitu menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang biasa disapa dengan Gus Ipul memastikan bahwa program perlindungan sosial akan semakin efektif dengan penggunaan data tunggal sosial ekonomi nasional atau yang disingkat dengan DTSN. Sekarang ini sudah mencapai tahap finalisasi. Dengan basis data ini, bantuan sosial diharapkan akan lebih tepat sasaran. Dengan DTSN ini, tentu data akan semakin akurat, sehingga potensi kesalahan bansos salah sasaran itu bisa diminimalisir. DTSN ini juga nantinya akan diuji silang oleh BPS dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri, guna memastikan akurasi data. Dan kabar baiknya, data tunggal ini diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, sehingga nantinya akan menjadi acuan semua pihak. Namun, seperti yang kita ketahui, setiap data pasti bersifat dinamis, karena kondisi sosial ekonomi masyarakat tentunya berubah-ubah seiring berjalannya waktu. Maka pemutakhiran tentu harus dijalankan, baik itu 3 bulan sekali atau setiap semester untuk memastikan data tetap stabil dan sesuai dengan kondisi masyarakat. Kementerian Sosial sendiri menyalurkan bansos sekitar 75 triliun rupiah per tahunnya dan langsung kepada penerima manfaat, diantaranya seperti PKH, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT. Namun, polemik di tengah-tengah masyarakat masih berlangsung sampai saat ini, di mana protes terus digaungkan karena disinyalir masih banyak yang salah sasaran, di mana warga yang seharusnya layak mendapatkan bansos tapi tidak mendapatkan. Kebalikannya, warga yang ekonominya sudah mapan tidak layak lagi menerima bansos, tapi sampai sekarang bansos tetap diterima. Itulah yang menjadi dasar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi Presiden untuk mengatur data yang lebih valid. Dalam instruksinya, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk mendukung keterpaduan program pembangunan nasional dan sinergi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, agar data tunggal tersebut bisa menjadi data yang akurat dan terintegrasi guna mencapai tujuan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. Adapun kementerian dan lembaga yang disebutkan dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 ini adalah: yang pertama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Komunikasi dan Digital,
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Menteri Agama, Kepala Badan Pusat Statistik, Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, dan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Kementerian dan lembaga tersebut nantinya akan bersama-sama mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi pelaksanaan integrasi data sosial dan ekonomi nasional dengan memastikan pemutahiran data yang akurat serta sinergi antar lembaga dan kementerian. Oke, sekian dulu. Untuk informasi lebih lanjut terkait DTSN ini, nantinya akan kami buat pada video-video yang akan datang. Jika ada pertanyaan terkait DTSN ini, silahkan diajukan melalui kolom komentar. Nantinya akan menjadi bahan masukan kami untuk pembahasan pada video-video nantinya. Terima kasih.